Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat. Hari ini matematikanya melanjutkan pembahasan minggu kemarin. Jika minggu kemarin kalian belajar mengumpulkan data, sekarang kalian akan belajar cara menyajikan data. Ibarat memasak sayur sop, pertama kalian akan mengumpulkan bahan-bahan yang akan dimasak. Misalnya sayuran. Kemudian, sayuran tersebut kalian olah atau kalian masak. Dan jika sudah matang, maka sayur sop tersebut kalian sajikan di sebuah mangkok. Sama seperti memasak, dalam statistika yang kita kumpulkan adalah data. Misalnya data siswa kelas 5A berupa nilainya, hobinya, warna favoritnya, tinggi dan berat badannya. Setelah itu, data tersebut diolah, misalnya diurutkan nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Nah, setelah itu, data tersebut kita sajikan agar jika orang melihat data kita, orang tersebut akan mengerti maksudnya. Nah, dalam menyajikan data, ada 5 macam bentuk yang bisa kita pelajari. Yang pertama, data yang disajikan dalam bentuk daftar. Yang kedua dalam bentuk tabel, yang ketiga dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, yang keempat dalam bentuk diagram batang, dan kelima dalam bentuk diagram baris. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5A adalah sebagai berikut: 80, 85, 70, dan seterusnya. Dari data di atas, buatlah penyajian data berupa daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Pertama, kita akan menyajikan data dalam bentuk daftar. Nilai tersebut masih acak ya anak-anak. Untuk menyajikan data dalam bentuk daftar, kita harus mengurutkannya. Misalnya, Bu Guru urutkan mulai dari yang terkecil. Coba kalian cari nilai yang paling kecil. Sudah ketemu? Ya, nilai yang paling kecil adalah 60. Setelah itu, kalian cari ada berapa nilai 60 dalam data tersebut. Ternyata hanya ada 1. Maka, kita tulis 60 sama dengan 1. Kemudian, kita cari nilai yang sedikit lebih besar dari 60, yaitu 65. Kita hitung jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Kita tulis 65 sama dengan 4. Begitu seterusnya sampai nilai yang terbesar. 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 sama dengan 6. 75 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 75 sama dengan 5. 80. 1, 2, 3, 4. 80 ada 4. Kita tulis 80 sama dengan 4. 85. Ada 1, 2. 85 ada 2. Kita tulis 85 sama dengan 2. 90 ada 1, 2, 3, 4, 5. 90 ada 5, kita tulis 90 sama dengan 5. Dan 95 ada 1, 2, 3. Kita tulis 95 sama dengan 3. Setelah diketahui semua, kita tulis urutannya seperti daftar berikut ini. Nah, itulah penyajian data dalam bentuk daftar. Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk membuat tabel, kita tentukan macam-macam nilai yang ada. Dalam soal tersebut, nilai yang ada adalah 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Sehingga bentuk tabelnya seperti berikut ini. Terus adalah jumlah data dalam bentuk garis. Nah, setiap 4 garis harus dicoret untuk menandakan bahwa itu jumlahnya 5. Dan frekuensi adalah jumlah data dalam bentuk angka. Itulah penyajian data dalam bentuk tabel.
Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Untuk membuat piktogram, kita harus menentukan terlebih dahulu keterangan gambarnya. Dalam menentukan gambar tersebut, bebas ya anak-anak. Misalnya, Bu Guru menggambar bulan untuk mewakili jumlah 1, petir untuk mewakili jumlah 2, dan bintang untuk mewakili jumlah 5. Setelah itu, kita buat tabel seperti berikut ini. Untuk nilai 60 jumlahnya 1, maka kita gambar 1 buah bulan. Nilai 65 ada 4, kita bisa menggambar 4 buah bulan atau 2 buah petir. Yang penting jumlahnya adalah 4 sesuai frekuensinya. Nilai 70 ada 6 berarti 1 bintang dan 1 bulan. Nilai 75 ada 5 berarti cukup 1 bintang, karena 1 bintang sudah mewakili jumlah 5. Nilai 80 ada 4, berarti 2 petir. Nilai 85 ada 2, berarti cukup 1 petir. Nilai 90 ada 5, berarti 1 bintang. Dan 95 ada 3, berarti 1 petir dan 1 bulan. Itulah penyajian data dalam bentuk piktogram. Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Untuk membuat diagram batang, pertama kita buat garis tegak lurus. Garis tegak atau vertikal berupa frekuensi, dan garis lurus mendatar berupa kategori. Karena soalnya adalah tentang nilai, maka kategorinya kita tulis nilai. Setelah itu, kita tentukan rentang frekuensinya. Karena frekuensi terendahnya adalah 1 dan tertingginya adalah 6, maka bisa kita tulis seperti ini. Jarak antar frekuensi harus sama ya anak-anak. Untuk nilai juga seperti itu, jaraknya harus sama. Nah, baru kita buat diagram batangnya. Nilai 60 frekuensinya adalah 1, nilai 65 ada 4, nilai 70 ada 6, nilai 75 ada 5, nilai 80 ada 4, nilai 85 ada 2, dan nilai 90 ada 5, dan nilai 95 ada 3. Rentang frekuensi bisa bermacam-macam, tergantung soal ya anak-anak. Misalnya frekuensi dengan rentang 2 atau loncat 2, rentang frekuensi dengan loncat 5, rentang frekuensi dengan loncat 10, dan rentang frekuensi dengan loncat 200. Itulah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Terakhir adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Sama seperti diagram batang, kita buat garis tegak lurusnya. Nah, yang membedakan diagram garis ini adalah kita hanya memberi titik sesuai frekuensi nilainya. Nilai 60 ada 1, nilai 65 ada 4, nilai 70 ada 6, nilai 75 ada 5, nilai 80 ada 4, nilai 85 ada 2, nilai 90 ada 5, dan nilai 95 ada 3. Setelah itu, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis seperti ini. Nah, itulah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.